Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Tasyari dalam program dialog khusus Batam Televisi. Hari ini Jumat 28 November 2025 dan saat ini saya berada di gedung Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya berada di kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Dan pemirsa Batam TV, ketika kita bicara tentang Provinsi Kepulauan Riau, kita tidak hanya berbicara tentang keindahan dan atau kekayaan bahari yang memukau. Kita juga berbicara tentang sebuah jantung peradaban Melayu yang kaya, tepat di mana sejarah dan budaya Melayu bersemayam di setiap pulau di Kepulauan Riau. Di mana Kepri adalah rumah bagi situs-situs bersejarah yang memiliki nilai tak terhingga. Mulai dari peninggalan kerajaan Riau Lingga, jejak para pahlawan, serta tradisi dan kekayaan budaya yang memikat. Namun bagaimana kita menjaga warisan ini dan yang terpenting bagaimana kita menjadikannya magnet yang mampu menarik kunjungan wisatawan dari berbagai penjuru dunia di Kepulauan Riau. Nah, untuk itu kita akan mengupas lebih dalam bagaimana kekayaan budaya dan situs sejarah di Kepulauan Riau ini menjadi magnet kunjungan wisatawan di Kepri. Dan saat ini saya bersama seorang narasumber kita yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak DRS HM Juramadi Ersam ST. Langsung saja kita sapa beliau di kesempatan hari ini. Pak Kadis, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Herman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita di Batam TV, Pak. Dan ini sekarang kita di gedung Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, ya Pak? Betul. Sapa sedikit bisa di rumah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti dialog kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Pak Kadis, ini kan selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, ini tugas dan peran Dinas Kebudayaan Provinsi itu sejauh mana Pak? Bahwa Dinas Kebudayaan ini adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kepri, yang tugasnya membantu Bapak Gubernur ya, selaku pimpinan daerah dalam hal penanganan atau membangun, melakukan pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perlindungan hal yang terkaitan dengan kebudayaan di seluruh Kepulauan Riau. Dan itu salah satu keunggulan kita. Ya. Kita ini mempunyai dinas yang terpisah dengan dinas yang lain. Kebanyakan kan dinas kebudayaan bergabung dengan dinas kebudayaan, dinas pendidikan, bahkan bergabung juga dengan dinas pemuda olahraga. Tetapi di Kepri ini atas kebijakan pimpinan dengan potensi yang besar di Kepri, maka dinas kebudayaan itu berdiri sendiri. Ini merupakan salah satu keunggulan kita, dan dengan itu diharapkan kita bisa optimal dan maksimal menangani hal terkait dengan kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Artinya lebih fokus juga ya Pak, kayak ngurus kebudayaan, pariwisata gitu Pak ya. Lebih fokus kita. Baik, nah kalau kita berbicara tentang kekayaan situs sejarah dan budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau, ini seberapa besar kekayaan budaya dan situs yang kita punya di Kepri Pak? Gitu. Ya, kalau kita lihat dengan kasat mata ya, kita tahu Kepri ini kan bekas sebuah kerajaan. Kerajaan besar, empire ya, Riau, Lingga, Johor, Pahang sampai ke Terengganu. Masa-masa kejayaan itu
yang kita tahu hampir 300 tahun ya kejayaan itu ada, dan baru bubar itu sekitar 1911 atau catatan lain menyatakan 1913. Dengan adanya kerajaan itu tentu banyak meninggalkan situs-situs, baik itu situs sejarah dalam arti fisik ya, cagar budaya, maupun dalam arti warisan budaya tak benda. Jadi kalau kita bicara soal kebudayaan ini intinya ada dua aja, cagar budaya, tangible culture, dan WBTB warisan budaya tak benda, ini intangible culture. Dua ini budaya, bicara soal budaya kita bicara soal dua itu aja. Dia yang di Kepri sangat banyak sekali ya. Itu tersebar di seluruh kabupaten kota, terutama kota-kota yang pernah menjadi pusat kerajaan, seperti Tanjung Pinang, ya, seperti Lingga. Ya, kalau Tanjung Pinang lebih banyak terpusat di Pulau Penyengat, wajar sekarang Pulau Penyengat menjadi satu kawasan, itu adalah kawasan cagar budaya dengan hampir 50 benda cagar budaya yang sudah menjadi cagar budaya tingkat nasional. Untuk kabupaten kota yang lain termasuk di Lingga itu juga banyak, karena situ bekas pusat kerajaan. Dan di Lingga juga banyak cagar budaya yang sudah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat nasional Lingga satu saja, yaitu makamnya Sultan Mahmud Dayasa. Ini pahlawan nasional kita ya, sebelumnya pernah jadi sultan ya, tuan besar di tempat kita. Selain itu ya juga tersebar di daerah yang lain, di Karimun, di Natuna, di Bintan, ya, di Anambas juga ada, di Batam juga. Kemudian ada juga warisan budaya tak benda, ini intangible sekarang sampai tahun ini kita sudah ada 103 sudah menjadi warisan budaya tak benda tingkat nasional. Ya, seperti yang kita lihat yang sekarang lagi dilaksanakan oleh teman-teman kita dari Dinas Pariwisata kan, itu semua mengangkat warisan budaya tak benda semua. Ada yang Mayung, ada yang Zapin, ada yang Mendu, ada yang Gobang, ada yang Buria, ada yang Bangsawan. Dan sini semua hasil olah pikir dan olah rasa kreativitas daripada generasi sebelum kita. Dan sekarang kita apalagi kita lindungi, kita lestarikan, ya, kita kembangkan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata. Ini pariwisata orientasinya pemasaran kan, marketing kan. Jadi kolaborasi yang baik antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Kita melestarikan, melindungi pariwisata, silakan dipasarkan. Ini jadi salah satu bentuk pertunjukan itu salah satu bagian daripada marketing ya, pemasaran daripada pariwisata. Alhamdulillah. Di waktu pembukaan kan sudah luar biasa sekali yang hadir. Kami sebagai Dinas Kebudayaan tentu sangat bangga dan berbesar hati. Ya, karena sekarang ini agak lebih connect itu kan, lebih connect. Kami cukup Dinas Kebudayaan cukup melindungi, memelihara, melestarikan, sedangkan yang memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat itu adalah Dinas Pariwisata. Ini satu hal yang baik sekali. Tapi kalau untuk kebijakan dan prioritas pelestarian Pak, ini mungkin ada langkah konkret dari Dinas Kebudayaan Provinsi sendiri untuk menjaga atau melestarikan situs-situs sejarah dan kebudayaan yang ada di Provinsi Kepri gitu. Ya, jadi kita bicara soal kebudayaan ini. Kebudayaan ini kan adalah urusan wajib. Urusan wajib, tetapi dia bukan urusan pelayanan dasar. Beda dengan pendidikan dan kesehatan kan, wajib dan pelayanan dasar. Dan karena dia wajib, dia menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Sehingga ya kolaborasi kita dengan kabupaten kota itu sangat baik sekali. Misalnya cagar budaya yang pertama itu harus memelihara, melindungi adalah kabupaten kota dulu. Nah, seperti di Bintan, di Lingga, itu masing-masing memang sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, nanti ya, pertama tingkatannya itu kabupaten kota ini menetapkan sebagai cagar budaya kabupaten kota dulu. Nanti mereka mengusulkan untuk cagar budaya tingkat provinsi. Nah, kita di provinsi ada juga ketua tim ahli cagar budayanya. Ada juga. Ya, ada tim ahli cagar budayanya nanti sidang nanti baru mana yang layak untuk menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Nah,
sebenarnya kayak Nong Isa sana kan di komplek di Batam itu sudah menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Ya, termasuk di Bintan ada beberapa seperti Rumah Melayu, Rumah Limas itu sudah menjadi tingkat provinsi. Di Lingga juga banyak. Dan nanti mana yang kita bisa layak kita jadi ke tingkat pusat nasional, kita ajukan tingkat nasional. Nanti akan disidangkan di Jakarta. Nah, maka itu untuk sini kita yang paling banyak di Penyengat itu kan satu kawasan. Satu kawasan itu menjadi cagar budaya nasional. Di luar itu baru di Lingga aja. Karena mau nembus tingkat pusat itu tidak mudah. Kan dia harus punya sejarah yang panjang dan betul-betul tingkatnya harus tingkat nasional dan internasional. Baru bisa menjadi level pusat. Beda dengan WBTB. Warisan budaya tak benda tidak ada level-levelnya. Semua langsung level nasional. Seperti kita ada 103 itu yang banyak seperti juga makanan tradisional. Dan seperti lakse lah, tepung gomak, macam-macam itu yang gulai asam pedas itu sudah menjadi warisan budaya tak benda tingkat nasional karena tidak ada tingkatan kalau WBTB langsung nasional. Dan ini kita setiap tahun mendorong karena yang usulnya tetap kabupaten kota. Kalau WBTB ini kita mendorong, alhamdulillah tahun ini ada 14. Nanti tanggal 15 Desember ini akan ada penyerahan secara resmi di Jakarta oleh Menteri Kebudayaan. Dan insya Allah Pak Gubernur itu diundang, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa langsung menerima 14 yang terbaru untuk tahun ini. Warisan budaya tak benda. Ini nanti itu harus kita lestarikan. Harus kita adakan acara-acara yang salah satu nanti ya kita akan usulkan kepada Dinas Pariwisata misalnya ketika mereka mengadakan festival, kita usulkan tahun depan ini harus dilakukan. Karena kalau tidak, 5 tahun tidak kita lestarikan itu akan dicabut lagi. Tidak ada upaya kita untuk apa kan. Sudah ditetapkan itu harus wajib kita lestarikan. Demikian. Tapi ini dari berbagai kekayaan atau situs sejarah benda gitu misalnya dan tak benda tadi Pak. Ini dari provinsi sendiri, Dinas Kebudayaan provinsi ini ada prioritasnya nggak Pak? Itu sekarang prioritasnya lebih ke situs ini gitu misalnya. Gitu. Kalau kita di provinsi tetap kita sesuai dengan mekanismenya. Jadi karena dalam pelestarian itu yang wajib pertama itu kabupaten kota. Karena mereka yang mempunyai wilayah. Nanti kalau sudah menjadi level provinsi itu menjadi tugas kita. Seperti kita mempersiapkan juru pelihara. Juru pelihara di tiap situs itu di objek cagar budaya itu kalau tingkat provinsi itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau tingkat kabupaten menjadi tanggung jawab kabupaten. Kalau tingkat pusat itu menjadi tugas pusat di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi sudah pembagian tugasnya sudah sangat apik lah antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ke provinsi. Harus tetap kabupaten kota dulu. Itu undang-undang yang menyatakan seperti itu. Tapi saat ini di provinsi sendiri Pak, Dinas Kebudayaan ini punya museum atau galeri untuk memamerkan ini Pak hasil-hasil dari mungkin situs berupa benda dan budaya tadi gitu Pak. Ya kalau kita sekarang lagi berada di galeri kan ini. Kalau kami anggap ini museum mini lah, museum ini nanti sebelah juga akan kita pakai. Ini salah satu upaya kita memanfaatkan. Sudah kita lestarikan, kita lindungi, ini kita manfaatkan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi ini masyarakat bisa menikmati ini kondisi-kondisi cagar budaya yang ada di tempat kita ini. Ini sebenarnya banyak. Keramik ini aja kita ratusan ribu. Di sini ya? Di gudang kita. Itu hasil tangkapan Angkatan Laut ya. Ada perompak-perompak, bukan perompak lah. Orang yang mengambil tanpa izin. Mungkin laut kita ini jalur pelayaran maritim itu Pak ya? Jalur ini memang Laut Cina Selatan ya. Memang banyak sekali barang-barang karam itu yang bawa laut itu. Yang itu sudah beberapa kali ada coba-coba pencurian tapi langsung bisa ditangkap oleh aparat. Dan sebagian besar memang diserahkan kepada kita. Ada juga diserahkan ke kabupaten kota. Tapi kebanyakan diserahkan ke provinsi. Kan insya Allah nanti Mas Hermane rencana Pak Gubernur mau membangun monumen bahasa di Pulau Penyengat. Di bawahnya kan nanti ada museum itu. Di museum itu insya Allah barang-barang kita itu nanti bisa kita pamerkan di situ sebagai salah satu bentuk
pemanfaatan, pelindungan dan juga pelestarian daripada benda-benda cagar budaya itu. Baik. Insya Allah. Tapi kalau kita bahas sedikit Pak terkait anggaran dan regulasi, ini bagaimana Dinas mengalokasikan dana atau mengelola dana untuk kegiatan khususnya pelestarian situs sejarah Pak gitu? Ya, kita kan ada di kantor kita ini ada 4 bidang. Ya. Ada bidang cagar budaya, ada bidang kesenian, ada bidang sejarah permusiuman, ada bidang adat tradisi. Dan masing-masing ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan. Nah, kalau ini bagian daripada sejarah museum. Cagar budaya itu mereka melakukan penetapan cagar budaya, pemeliharaan cagar budaya melalui juru pelihara yang ada pada kita. Jadi semua insya Allah sudah tetap berjalan dengan fungsinya berkat juga kolaborasi kita dengan kabupaten kota. Masing-masing sudah jalan. Ya, kalau di Penyengat itu kan kalau kita lihat itu kan selalu bersih karena memang ada juru peliharanya. Nah, begitu juga di Lingga. Jadi inilah kita memanfaatkan anggaran yang diberikan pimpinan ya, untuk semaksimal mungkin lah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan itu. Baik Pak Kadis, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Siap. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog kita terkait pelestarian situs sejarah dan budaya Melayu sebagai magnet kunjungan wisatawan ke Kepri akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran,
yang akan memperkaya iman dan pengetahuan. Bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak DRS HM Juramadi Ersam ST. Kita masuk di segmen kedua pemirsa terkait pelestarian situs sejarah dan budaya Melayu. Ini bagaimana kaitannya sebagai magnet kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau. Pak Kadis, ini sesuai tema kita Pak, pelestarian situs sejarah dan budaya Melayu. Ini sebagai magnet kunjungan wisatawan ke Kepri. Ini bagaimana situs-situs sejarah dan kekayaan budaya yang ada di Kepulauan Riau ini bisa kita jual Pak. Ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau gitu. Ini hubungannya seperti apa? Ya baik. Kalau kita bicara soal benda cagar budaya, ini kan barangnya tetap ini. Yeah. Kita yang datang ke situ. Misalnya di Penyengat, kita yang datang ke Penyengat untuk melihat benda cagar budaya di situ. Tetapi kalau untuk WBTB ini bisa kita bawa kemana-mana, karena itu kan yang untangible ya, tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat ya, seperti nyanyian, tarian, makanan. Ya. Yang seperti yang kita lihat pada beberapa hari ini dari hari Selasa kemarin ya, yang menurut saya sangat spektakuler sekali, yang pada sesuai dengan ekspektasi Pak Gubernur ya, untuk akhir tahun ini akan buat satu pesta festival internasional, festival budaya internasional. Dan ini sebenarnya hasil pembicaraan Pak Gubernur dengan Pak Menteri Kebudayaan. Itu Pak Menteri Kebudayaan baru datang ke sini, itu mengharapkan agar pada tahun ini di sini dibuat festival budaya internasional. Ini juga akan disupport oleh Kementerian Kebudayaan. Dan Dinas Pariwisata saya lihat menangkap sangat baik sekali, event ini betul-betul event tutup tahun yang sangat baik. Dan kami sebagai Dinas Kebudayaan merasa bangga lah ya, karena teman-teman kita di sanggar-sanggar ini dimanfaatkan semua. Pelaku-pelaku seni dimanfaatkan semua, baik itu seni lukis, seni tari, seni musik, semua dilibatkan, termasuk teater-teater. Inilah ajang mereka untuk menunjukkan eksistensinya, dan ternyata Dinas Pariwisata bisa memanfaatkan dan mempromosi dengan baik sekali. Dan kami sendiri sebelumnya sudah membawa ke Johor. Kami membawa dari Sanggar Wan Sendari Batam, kita bawa ke Johor selama beberapa kegiatan 3 hari di sana, acara Nusantara Festival di sana oleh Konjen. Dan sebelumnya kita juga sudah membawa Sanggar Lingga itu ke Terengganu, Sanggar Bangsawan Lingga bawa ke Terengganu, ke Malaka dalam rangka diplomasi budaya. Jadi Kementerian Kebudayaan sejak terpisah dengan
Dinas Kementerian Pendidikan ini ada namanya Direktorat Jenderal Diplomasi dan Kerjasama Budaya. Diplomasi budaya ini di luar dan dalam negeri. Jadi kita sudah 2 tahun ini ya kita bawa ke sana. Salah satu kita mempromosikan budaya kita di tingkat internasional. Selain tentu di dinas pariwisata kan, pastikan adalah ya lebih luas lagi juga membawa pariwisata, otomatis budaya juga masuk ya, karena salah satu atraksi itu adalah wisata budaya. Di apa yang ada pada kegiatan di halaman Balai Adat ini sangat baik sekali, dan kita berharap ini betul-betul menjadi annual event ya, jadi event tahunan, sehingga orang luar negeri tahu setiap nanti misalnya bulan November ini ada kegiatan Art and Culture International Festival di Tanjung Pinang. Jadi mereka jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk ikut. Jadi Bela Poli ini menjadi ajang bergengsi lah kan, minimal di negara serumpun. Tapi saya penasaran sedikit Pak, ini Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, ini satu atap sama dengan Dinas Kebudayaan atau seperti apa Pak gitu? Kolaborasinya gitu? Begini, bahwa Lembaga Adat ini adalah aset pemerintah. Aset pemerintah itu yang ada menjadi tugas Dinas Kebudayaan. Jadi aset Dinas Provinsi tapi aset Dinas Kebudayaan di sini. Dimanfaatkan oleh LAM, Lembaga Adat Melayu. Jadi pinjam pakai Lembaga Adat Melayu, tapi masih aset kita ini. Jadi kita bertanggung jawab ya untuk menjaga masyarakat. Maka itu semua petugas di sini gajinya di dinas kita. Dari Dinas Kebudayaan. Cleaning service-nya, ya penjaga tamannya, security-nya, ini 24 jam semua. Maka itu kalau masyarakat masuk toilet kan bersih kan. Karena memang dijaga 24 jam ini untuk kebersihannya. Dan ini memang harapan Pak Gubernur kan, karena ini dibangun dengan harga yang mahal, dipeliharakan, tapi bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Tentu untuk hal yang positif. Jadi ketika masyarakat memakai, dan itu tidak dipungut bayaran. Tidak pungut bayaran. Silakan. Untuk kita semua gitu Pak ya? Iya, untuk semua. Karena memang aset ini kan untuk seluas-luas kesejahteraan masyarakat. Sudah banyak, kemarin Pak Gondo Bintan juga internasional juga kan, juga sudah mengadakan di sini juga, termasuk kegiatan yang lain dari organisasi yang ada, organisasi mahasiswa maupun masyarakatan. Kalau memakai ya kita persilakan, karena ini salah satu sumbangsi kita lah untuk memajukan kebudayaan dan kegiatan pembangunan yang ada di Provinsi Kepri ini. Baik, mungkin pemirsa sedikit informasi di Kepulauan Riau saat ini sedang berlangsung event akbar KP International Art and Culture 2025, dan ini sudah digelar dari tanggal 25 November hingga 29 November 2025. Artinya masih ada 2 hari ya Pak ya. Nah, ini kolaborasi dari Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan yang ada di Provinsi Riau. Di Provinsi Kepulauan Riau maksud kami. Dan ini dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Ini kan masih ada 2 hari Pak. Mungkin apa nanti yang bakal ditampilin dari Dinas Kebudayaan Pak, kolaborasinya dengan Dinas Pariwisata gitu, di 2 hari peserta ini? Ada beberapa orang staf kita terlibat langsung sebagai kepanitiaan. Ini memang diminta oleh Pak Hasan, Pak Dinas Pariwisata untuk membantu, karena ini mungkin baru pertama kali juga biasanya kan Dinas Pariwisata mengadakan event di luar, event budaya, event olahraga kan, event pariwisata. Ini event budaya nampak saya ini baru pertama, sehingga mereka minta juga di backup lah ya oleh teman-teman kita di Dinas Kebudayaan yang memang sudah punya kemampuan di bidang itu. Dan semua otomatis secara tidak langsung seluruh sanggar-sanggar ini di bawah binaan Dinas Kebudayaan yang ada di Kepri. Baik langsung ataupun tidak langsung, karena dia tercatat sebagai bagian daripada stakeholder ya, mitra kerja daripada Dinas Kebudayaan. Jadi yang ditampilkan ini sanggar-sanggar yang ada di Tanjung Pinang, saya ada dari Bintan, dari Batam, dari Lingga, atau juga bisa juga mungkin dari Karimun, dari mana saya belum begitu update ya. Tetapi semua sanggar ini adalah bagian yang tidak terlepaskan daripada Dinas Kebudayaan. Jadi kita sangat bangga teman-teman kita itu bisa berekspresi
Inilah kan namanya sanggar itu kan apa muaranya itu mereka harus tampil. Jangan mereka latihan tapi tidak pernah tampil. Jadi ketika ada ruang seperti ini, ada wadahnya gitu. Ada wadah. Ini tentu sangat mengembirakan. Maka itu kita dorong, mudah-mudahan ini bisa berlangsung setiap tahun. Bahkan kemarin Pak Wakil Menteri ya, Pak Giring Ganesa juga mendorong agar ini dilaksanakan setiap tahun. Namanya tidak boleh berubah. Jadi orang tahu ya, NKT International Festival Kepri ya, atau Tanjung Pinang. Di setiap tahun ada seperti itu kan. Mudah-mudahan kita doakan ya, keuangan provinsi juga cukup signifikan lah untuk melaksanakan ini. Sehingga event ini kita tahu juga bahwa kita agak turun satu tingkat sekarang ini kan. Sebelumnya kita kan nomor 2 terbesar jumlah wisatawan asing yang masuk. Setelah Bali itu Kepri, baru Jakarta. Tahun kemarin ini Bali, Jakarta, baru Kepri. Kita harapkan ini bisa kembali lagi dengan event yang banyak ini, bisa kembali lagi Kepri menjadi nomor 2 jumlah wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia. Jadi level kita ini sudah menjadi 3 besar terus. Cuma antara 2, 3 kita dengan Jakarta. Kita dorong mudah-mudahan dengan event-event yang banyak ini, baik itu dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata maupun di dinas lain, ini bisa menambah jumlah wisatawan asing yang datang. Saya tahu sekarang ini di Lingga juga tuh sering ada event-event kebudayaan. Banyak juga dari luar negeri yang datang. Sekarang udah sampai ke Lingga gitu Pak? Sudah sampai ke Lingga. Kemarin festival Silat Alam Melayu itu banyak sekali. Waktu ulang tahun Lingga saya lihat banyak kali dari negara-negara tetangga kita datang. Ini kan karena memang turis utama kita ini kan memang negara tetangga dengan sejarah yang panjang ya. Dengan ada irisan sejarahnya itu, jadi wajar ketika tetangga sejarah dari Singapura, Malaysia juga hadir dalam acara-acara yang ada di Kepri ini. Tapi sejauh mana Pak atraksi budaya atau seni juga ini pengaruh ke dunia pariwisata di Kepri saat ini Pak gitu? Saya pikir itu sudah jelas ada. Jelas ya. Karena wisata budaya kan salah satu atraksi. Atraksi itu kan wisata budaya, dan pariwisata tidak bisa lepas dari budaya. Karena kebudayaan itu kan memang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau kita memasarkan, ya ketika kita makan itu kuliner itu sudah bagian dari budaya. Ya. Ketika kita berpakaian itu nanti pakaian tradisional kebudayaan. Atraksi misalnya tarian, nyanyian itu semua berdasarkan kebudayaan. Di kolaborasi yang baik ya antara pariwisata dan kebudayaan, dan itu memang sesuai harapan Pak Gubernur ya. Maka itu walaupun ini event pariwisata yang ngelarang, tapi datang itu Menteri Kebudayaan. Nah, ini kan salah satu bentuk support dari Kementerian Kebudayaan. Walaupun Pak Menterinya akan ada acara yang mendadak di Jakarta diwakili dengan Pak Giring, ternyata akan lebih menarik kan, karena Pak Giring kan seorang seniman, seorang artis ya, dan ini merupakan satu support lah dari kebudayaan baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Apa yang dibuat oleh Dinas Pariwisata, kalau saya boleh beri 2 jempol ini. Sangat baik sekali lah. Mungkin bagaimana pengembangan infrastruktur pendukung situs sejarah atau budaya yang ada di Kepulauan Riau gitu. Ini sudah cukup baik atau masih harus ditingkatkan gitu Pak? Gitu. Sekarang ini kalau kita mau jujur ya, kalau untuk situs menurut saya sudah bagus. Sudah bagus. Nah, sekarang yang perlu kita optimal itu tingkat untuk berkreasinya para seniman dan budayawan. Budayawan, karena tahu gedung kesenian itu di sini baru ada di Gedung Aisyah Sulaiman, yang milik kota, yang provinsi kita harapkan itu di Pulau Penyengat sekarang dari revitalisasi. Itu rencana arahan Pak Gubernur itu balai adat itu bisa dijadikan juga sebagai taman budaya. Sampai nanti monumennya siap, monumen itu betul multifungsi itu. Jadi di dalamnya itu museum, mungkin nanti ada juga ruang-ruang auditorium di museum itu. Di luarnya juga menjadi tempat atraksi. Nah itu bisa menjadi tempat yang sangat kompleksitas yang bisa dimanfaatkan oleh seniman budayawan. Termasuk ini halaman balai adat, gedung balai adat, tambah halaman Tugu Sirih. Ini semua ruang kreasi semua.
Di kawasan Gurindam 12 iya, ini Pak ya? Bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada seniman, maka kegiatan ini tak pernah berhenti tuh. Ada aja kegiatan yang dibuat, baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dan ini insya Allah ya, makin ke depan saya pikir akan semakin lebih baik lagi. Ya. Tapi kalau misalnya kayak untuk fasilitas umum Pak, pendukung situs, misalnya seperti Pulau Penyengat saat ini dikembangkan seperti apa untuk fasilitas pendukungnya? Jalan misalnya, atau untuk menuju ke situs gitu, udah cukup baik atau belum? Ya, kalau di Penyengat itu memang sudah total gitu. Sudah total ya Pak? Total Pak Gubernur perhatian betul infrastruktur Pulau Penyengat itu. Bahkan itu semua tidak memakai dana APBD. Pak Gubernur melobi langsung memakai APBN semua tuh. Sudah ratusan miliar Pulau Penyengat itu. Tinggal bagaimana kita yang memanfaatkan itu, terutama masyarakat Pulau Penyengat, memanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Penyengat. Dan tiap hari itu banyak yang berkunjung itu. Bahkan tidak hanya siang, malam lebih hebat lagi karena lampu-lampunya sangat cantik ya. Kalau menurut saya itu Penyengat itu memang kenapa menjadi perhatian utama Pak Gubernur, karena itu memang Pulau Penyengat itu pulau istimewa. Pulaunya kecil tapi fungsinya besar sebagai ibu kota kerajaan. Di situ ada rumah sakit, sebelumnya ini gedung tabib kan, ada rumah hakim, di situ ada tempat pengadilan, ada masjid, ada sekolah. Sudah sangat baik sekali dari zaman kerajaan. Sekarang kita ingin bangkitkan lagi, itu menjadi pulau wisata yang sangat baik, apalagi itu sudah menjadi desa wisata terbaik kan beberapa tahun yang lalu zaman Pak Menteri Sandiaga Uno. Dan bagi Tanjung Pinang itu sudah menjadi daerah unggulan wisata. Daerah unggulan wisata nomor 1 Tanjung Pinang itu ya Pulau Penyengat. Dan ini masukan juga bagi kita ini. Jadi ada teman-teman saya bertanya itu di luar daerah. Ketika dia pergi tempat lain, pulaunya kurang bagus tapi bayar. Iya. Tapi kok Pulau Penyengat pulaunya bagus, tapi kok tak bayar katanya. Lengkap lagi ya Pak ya? Iya, itulah saya bilang salah satu insentif lah. Sudah tanpa kita sadari itu insentif. Kita masuk tapi tidak bayar. Di Pulau Ondrus, di Pulau Seribu saya pernah pergi. Pulau kosong, bekas tempat benteng. Iya, tempat sejarah itu tempat zaman Belanda, sebelum orang pergi haji orang dikarantina di situ. POC ya. Balik haji dikarantina di situ. Kosong, tapi masuk itu bayar 5.000. Tapi Pulau Penyengat masuknya tak bayar. Jadi ya itu setiap pemerintah tanpa disadari oleh masyarakat. Ya. Baik Pak, untuk mungkin dari Dinas Kebudayaan sendiri ini ada strategi promo dan promosi untuk dampak ekonomi ini berkolaborasi dengan mungkin Dinas Pariwisata. Ini ada kayak seperti paket tur budaya gitu Pak, gitu. Ya. Kalau kita, karena kita Dinas Kebudayaan, kita belum mengarah sampai ke sana. Tetapi kita selalu buat kita mengundang. Mengundang dari dalam dan luar negeri juga, TKWL PIP Kebudayaan itu, karena kemarin kita pernah mengadakan Festival Indra Sakti Warisan Budaya Dunia, World Heritage. Nah sebelum ini kita kolaborasi dengan Malaysia, itu Pantun. Pantun sudah menjadi warisan dunia. Kemudian kita sudah kolaborasi ke Baya Labo, itu dengan Malaysia juga, dengan Singapura juga, itu sudah menjadi warisan dunia. Sekarang kita dorong Zapin. Kami kemarin sudah pergi ke Yayasan Warisan Johor, sudah ada kesepahaman, tinggal nanti tindak lanjutnya. Sekarang juga kita akan dengan Yayasan warisan yang ada di Singapura. Kalau kita ajukan 3 negara atau 2 negara, oleh UNESCO itu akan cepat ditanggapi. Tapi kalau satu-satu antri, karena UNESCO itu yang usulnya banyak. Tapi kalau joint nomination sama-sama mengajukan itu akan lebih cepat. Ini semua sekarang kita tidak bisa lagi ego-egosentris. Oh ini harus punya Indonesia, punya ini tidak. Sekarang kerjasama. Dulu kita kan satu negara, satu kerajaan. Kita punya Zapin, Malaysia juga punya Zapin. Kita punya mayung, Malaysia juga punya mayung. Kita punya baju kurung, Malaysia juga Lebaran pakai baju kurung. Tak bisa kita klaim baju kurung ini punya Indonesia, tidak. Sekarang sudah batas-batas itu sudah mulai dilupakan orang. Tidak boleh lagi. Sekarang sudah paham kerjasama. Kalau tak ada kerjasama tak terbentuk itu PBB. Tidak ada kerjasama tidak terbentuk UNESCO. Tidak boleh lagi kita paham ego sektoral, ego sektor. Termasuk juga di provinsi ini. Alhamdulillah tidak boleh ada ego lagi.
Oh ini tugas ini tidak, kita sama-sama. Ketika kita membina sanggar-sanggar ya. Nah, sekarang alhamdulillah dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata. Ini satu kolaborasi yang sangat baik sekali. Ini hal seperti inilah ke depan harus semakin ditingkatkan. Mungkin kalau kita bicara sedikit Pak, dampak ekonomi Pak dari kegiatan budaya dan seni ini seperti apa gitu? Ya setiap event itu dampak tidak hanya dampak ekonomi, ya, dampak sosial ada juga kan. Dampak sosial orang tak kenal jadi kenal, kan silaturahim. Nah, dengan dampak ekonomi sudah jelas. Pedagang-pedagang yang selama ini mungkin sepi, ini ada ruang mereka untuk berdagang. Tanjak laku, baju-baju tradisional juga laku, souvenir juga laku, transportasi laku. Jadi multiplier efeknya sangat terasa sekali. Yang event seperti inilah. Kemarin itu datang itu ke saya malam itu 10.000 aja ada saya lihat tuh. 10.000 ada, bayangkanlah 10.000 itu kalau dia beli permen aja 1.000 sudah itu baru permen kan. Tapi kalau dia minum dia makan itu sangat baik. Yang dapat nampak seperti ini sangat terasa, mungkin secara real mungkin tidak bisa dihitung, tapi kita bisa kira-kira kan dari support transportasinya kan, dari mungkin tukang jual bensin juga, tentu orang beli bensin mungkin dari Kijang dari mana itu kan datang ke sini, belum yang sewa ojek, sewa apa kan, mungkin dari penyengat mungkin penuh ferinya. Pesawatnya juga penuh, artis-artis pada datang di sini. Ini dampak ekonomi itu saya pikir sangat besar dengan event yang sebesar ini. Apalagi ini baru pertama saya di sana 5 hari kan, tambah setiap malam ramai, orang jualan juga kehabisan terus itu saya lihat. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk branding kita sini Pak sebagai pusat kekayaan budaya Melayu, salah satunya di Kepri ini Pak ya. Ini mungkin untuk dilihat di mata dunia atau di kawasan Asia Tenggara itu brandingnya seperti apa gitu? Iya, saya pikir ini sangat besar ya, sangat besar dampaknya apa yang dibuat oleh Provinsi Dinas Pariwisata ini. Dan bagaimana lagi ke kaum media mentransmisikan atau mensosialisasikan atau mempublikasikan bahwa ini kegiatan ini betul-betul sangat baik dalam rangka bagi teman-teman kita di luar negeri juga ya untuk melakukan diplomasi budaya dari luar ke sini ya juga dalam rangka meningkatkan tali silaturahim kerja-kerja sama internasional ini sangat kita dorong ya, mungkin ya, bisa aja nanti mungkin dari teman-teman Batan TV bisa buat siaran khusus kan dampak daripada kegiatan ini sehingga betul-betul lebih mungkin ya kan bisa dikira kan dampak ekonominya mungkin sekian miliar kan dapat sosialnya yang pertamanya jomblo bisa dapat jodoh sekian orang kan salah satunya kan yang biasanya hotel terisi semua ya seperti di Jember kan Jember Fashion Carnival itu dulu sepi sekarang orang sebelum acara 3 bulan orang sudah booking semua tempat itu. Sudah. Ini kalau ini menjadi event tahunan ini, mungkin hotel-hotel mesti jauh-jauh hari sudah penuh. Orang sudah pesat. Ini kita dorong betul lah. Saya dorong betul kegiatan ini. Yang pertama saya sangat sangat menarik sekali. Ke depan nanti kan akan lebih menarik lagi. Baik Pak Kadis, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus terkait pelestarian situs sejarah dan budaya Melayu akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal.
Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Suatu Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi.
Baik, Sahabat TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus pelestarian situs sejarah dan budaya Melayu. Bagaimana ini menjadi magnet untuk kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau. Kita masuk di segmen ketiga dan kita masih berbincang bersama Pak Kadis, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Pak, kita masuk di segmen ketiga. Mungkin kita bahas sedikit mengenai generasi muda di Kepulauan Riau sendiri. Bagaimana Dinas Kebudayaan melihat minat generasi muda khususnya di Kepulauan Riau untuk berbudaya, khususnya berbudaya Melayu, Pak, gitu. Ini seperti apa? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita tahu budayaan ini kan pelestarian itu tidak saja menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas seluruh elemen masyarakat, baik itu yang formal maupun informal. Sepertinya di sekolah ya. Di sekolah dari SD sampai SLTA itu kita lihat masing-masing guru tuh berupaya semaksimal mungkin untuk memperkenalkan kebudayaan kepada anak murid. Seperti ya pantun misalnya, kita tahu kalau kita lakukan pertandingan atau perlombaan itu anak sekolah antusias sekali. Antusias ya. Kita lihat di Tanjung Pinang ya, Dinas Budaya Pariwisata di Pinang mengadakan lomba pantun, lomba baca gurindam, lomba tari kreasi, lomba nyanyi-nyanyi lagu Melayu. Semua ini menjadi ajang-ajang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Dan juga dalam salah satu pelestarian baju kurung, misalnya setiap hari Jumat rata-rata seluruh sekolah itu memakai baju kurung. Dari kecil ini sudah ditanamkan bagaimana untuk memelihara kebudayaan itu. Dan bagi kami juga tiap kali kita mengadakan kegiatan itu, anak-anak sekolah sudah hebat. Tempoh hari kita ada kegiatan ini, home band-nya itu anak SMA 4. Ternyata baik sekali SMA 4 itu. Ternyata memang di luar event mereka terus latihan, mengasah diri. Ini hal seperti ini ya tentu sebenarnya pelaku-pelaku seni budaya ini bisa memanfaatkan hal seperti ini. Apa mereka sudah latihan semaksimal mungkin, muaranya mereka harus show kan, harus show, mereka nggak ada pertunjukan ya. Dan apa yang sudah dilaksanakan oleh OPD termasuk Dinas Pariwisata, inilah muaranya daripada mereka berekspresi itu. Ini namanya ekspresi budaya. Jadi memang di Dinas Kebudayaan itu mengampu tiga poin dalam hal indeks pembangunan kebudayaan. Itu ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya. Sebenarnya seperti ini pertunjukan ini ekspresi budaya. Kalau saya budaya tadi WBTB dan CB itu warisan budaya. Dan ekonomi budaya ini bagaimana pelaku-pelaku seni ini bisa menjadikan kebudayaan ini untuk menghasilkan ekonomi. Dan ini menjadi tugas kita. Memang yang berat ini yang tiga ini, ekonomi budaya. Karena tidak tiap hari kan ada event ini kita tidak setiap hari. Dan setiap hari itu bisa menghasilkan. Misalnya seniman lukis, apakah tiap kali dia melukis lukisannya laku? Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Bagaimana ada intervensi dari pemerintah atau dari pihak swasta agar para pelukis ini lukisannya itu dia bisa langsung dibeli, ya, termasuk kawan-kawan kita yang misalnya yang suka stand up comedy, ya, kemana mereka dimanfaatkan pemantun-pemantun kita. Hal seperti inilah yang kita dorong agar betul-betul kemampuan mereka itu bisa menghasilkan ekonomi. Ya. Itu memang tugas berat. Artinya generasi muda kita juga sekarang sadar budaya. Dan ini kan banyak pengaruh dari budaya luar juga sekarang, Pak. Tapi tetap masih terjaga ya, Pak, untuk budaya di Kepulauan Riau. Di tengah keterbukaan informasi dan era digital ini kan kita tidak bisa menghalangi satu untuk masuk. Kan dari HP aja semua ada di situ. Tapi bagaimana kita mendorong dan memberikan arah-arahan kepada mendidik semua generasi muda kita, silakan itu masuk. Entah itu dipilah-pilah, dan kita harus mengutamakan konten-konten lokal. Malam itu saya lihat cantik sekali tuh yang dibuat mendigitalisasikan pantun itu kan, jadi dalam aplikasi itu tuh sangat baik. Jadi anak-anak muda, anak-anak kecil akan lebih cepat mengerti itu.
yang dibuat di Dinas Pariwisata itu bidang ekonomi kreatif kan, itu bagus. Tapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sini Pak, untuk tahun ini ada kalender event juga atau nanti di tahun 2026 seperti apa gitu? Ya 2006 kita juga ada beberapa kegiatan, kegiatan yang baik kegiatan rutin maupun kegiatan tambahan ya. Seperti kita lihat tahun depan itu ada beberapa perlombaan juga, perlombaan memang lebih banyak tradisi ya. Perlombaan kompang itu kan ada tahun depan, juga ada insya Allah akan ada juga pekan kebudayaan lebih. Jadi apa yang sudah masuk warisan budaya tak benda itu kita wujudkan, dan kita mendorong juga kabupaten kota karena kita provinsi. Kayak kemarin Pak Hasan kan event pariwisata kan itu secara terlebih itu kan seluruh kabupaten kota. Nah, kabupaten kota, dan kita ini sekarang lagi melakukan koordinasi juga dengan kabupaten event apa yang ada. Karena masalahnya kita di kabupaten kota ini kan yang berdiri sendiri cuma Lingga aja yang budaya. Yang lain kan bergabung dengan pariwisata. Jadi apa yang ada di buat pariwisata itu event budayanya itu juga. Karena nomenklatur kan bergabung di kabupaten kota itu. Yang satu-satunya tidak tuh Lingga juga seperti kita Dinas Kebudayaan. Tapi di tengah masyarakat Kepri yang heterogen Pak gitu, dari berbagai suku dan budaya gitu di Indonesia sendiri, ini bagaimana menjaga kolaborasinya gitu dengan akar budaya Melayu gitu, kita berkolaborasi dengan budaya lain tapi setempat, misalnya orang Bugis atau Tionghoa gitu. Alhamdulillah, jadi kita bicara Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan ini tidak hanya Dinas Kebudayaan Melayu, maka namanya Dinas Kebudayaan gitu ya. Bukan Dinas Kebudayaan Melayu. Jadi kebudayaan kita ini itu menaungi seluruh kebudayaan yang ada di Kepri. Mau dia Jawa, Batak, Bugis, Minang semua. Maka itu tiap acara kita semua orang tuh tampil juga. Nah, dari Minangkabau tampil, dari Bugis tampil, dari Cina juga tampil. Karena kita menjadi payung kan, kita menjadi payung sini, tapi kita tidak meninggalkan yang lain karena kita hidup rukun di sini sudah terjalin dari zaman kerajaan. Jadi ini yang harus dibedakan, bukan Dinas Kebudayaan Melayu, tapi Dinas Kebudayaan. Jadi menaungi semua. Menaungi seluruh budaya yang ada di sini. Baik Pak, sedikit mungkin himbauan dan harapannya untuk masyarakat Kepri untuk sama-sama menjaga situs sejarah dan budaya Melayu sebagai magnet untuk bagi kunjungan wisatawan ke Kepri gitu. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak. Mudah-mudahan ya kita berharap kepada seluruh stakeholder, masyarakat yang ada di seluruh Kepri, bagaimana mempunyai sense of culture, ada cinta budaya, dan juga menjadi kebudayaan ini sebagai salah satu momentum ya untuk mendatangkan para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara. Karena dengan adanya objek situs-situs itu, insya Allah daya tarik wisata akan semakin tinggi. Dan minat-minat orang untuk datang juga akan semakin tinggi. Kalau orang datang, muaranya nanti akan meningkatkan perekonomian di tempat itu. Yang multiplier efek tadi ya, baik dari transportasinya, souvenirnya, perhotelannya, yang semua akan menerima dampak yang sangat positif. Mudah-mudahan sekali lagi masyarakat termasuk para seniman-seniman, seniman budayawan, teruslah berlatih, mengasah diri ya, agar ketika diminta tampil kita sudah siap. Sudah siap karena memang sejatinya kita ini daerah Melayu, Melayu yang sangat kaya dengan adat tradisi, dan mudah-mudahan ya dengan adanya sentuhan-sentuhan daripada pemerintah dan pihak swasta ya, kebudayaan Kepri akan semakin maju dan betul-betul menjadi tuan di negeri sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak Kadis hari ini. Saya doakan sehat selalu dan amin. Dinas Kebudayaan sampai target Pak yang telah ditetapkan mungkin di 2026 nantinya. Amin, dan event yang akan digelar juga bakal sukses. Dan pemirsa Batang TV, demikian dialog khusus kita kali ini, bagaimana pelestarian situs sejarah dan budaya Melayu
yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Bapak Kadis, dan bagaimana hubungannya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau. Baik, akhir kata saya Mas Syarif, tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.